hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada 3 bagian lagi. 1, liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Ya. 1 sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana, tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka, la syirdimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan, untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. 1, janji Allah tiba. Kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Nanti ada fase kedua. Setelah ini terjadi, selesai fase kedua, masuklah ke wilayah Masjidil Aqsa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya 40 tahunan. 1987 fase pertama sekarang berjalan, ditambah 40 berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi. Amin ya Allah. Nah, ini bukan main-main, ini bukan main-main. Hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya Syekh Ahmad Yasin itu ketika menjelaskan itu. Saya tahu betul itu. Ya. Beliau hitung itu. Ya, 2027 ke 2028 dan puncak akhirnya waliyutabbiru ma 'alau tatbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20 100. Maka 2037. Silahkan cek orang-orang yang ada menghitung di pertahanan sekarang. Antum tanyakan pada yang di Lemhanas, pada di macam-macam. Bagaimana kekuatan dunia pergeserannya, saya yakin hitungan mereka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Makanya Indonesia masuk generasi 2045. Itu sudah dihitung 2030 pembukanya. Makanya sekarang punya visi 2030 semua. Saudi visi 2030, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Brazil visinya 2030 dengan bikin bridge itu. Semua visinya ke sana. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Dan ini bukan ilmu otak-atik, bukan viral TikTok. Ingat, ini sudah sejarah yang berlangsung dari penelitian masa lalu. Maka wajar kalau sekarang mereka takut dikepung. Kenapa? Karena ketika Hamas datang dengan pasukannya darat, laut, udara, itu mempraktekkan surat Al-Hasyr yang sudah mereka pelajari bertahun-tahun. Datang lewat darat, lewat laut, lewat udara. Takut mereka semua. Maka dikontaklah kemudian kolega-koleganya. Datanglah kapal induk 2 dari Amerika. 1 lagi datang, Inggris datang, kemudian Kanada datang, Jerman siapkan pasukan. Kenapa? Karena trauma dengan pengepungan. 1. Ya, cuma 1 itu saja. Ya, sekarang apa yang harus dilakukan? Doa yang terbaik. MUI sudah bikin fatwa, baru saya lihat fatwanya hari ini tuh. Fatwa nomor 83 tahun 2023. Kita nggak bisa berangkat ke sana, ya, jangan main-main, jangan potong-potong video saya. Nggak boleh berangkat sembarangan karena gerbang pun ditutup. Antum belum nyampe udah mati duluan. Nggak boleh keluar tanpa izin pemerintah karena ada qadhi yang paling atas. Tidak. Ya, yang kita lakukan ada 3 bagian. 1, doa. Yang kedua yang bisa kita mampu, kemarin alhamdulillah kita kirimkan bantuan kemanusiaan. Semua kompak. Ya, perlu Palestina sekarang yang menderita untuk menyatukan Indonesia. Presiden, menteri, ulama, macam-macam kumpul kirim bantuan.
Apakah untuk kompak dan damai itu perlu penderitaan Palestina untuk menyatukan kita? Dua sudah. Yang ketiga, fatwa MUI sekarang. Produk-produk yang dijual di dunia ini, yang hasilnya diperbantukan pada agresi Zionis, maka fatwa keluar MUI sekarang. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Allahu Akbar. Dah. Dan saya ikut fatwa itu. Dah, bikin listnya, viralkan dari sekarang. List. Makanan-makanan, barang-barang, semua yang dijual dari sana jangan konsumsi lagi. Jangan beli lagi. Itu tekanan yang terbaik untuk melahirkan kedamaian saat ini. Kita tidak ingin ada rumah sakit, gereja, masjid dibom lagi, dihancurkan lagi. Caranya gampang, tekan semuanya sampai selesai. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena itu, kalau ingin mengatakan kesimpulannya akar konflik di Palestina, maka kembali kepada hayalan para Zionis itu, hayalan mereka, yang mereka menduga bahwa dengan menghadirkan kekuatan militer, kekuatan ekonomi menguasai dunia, dengan mengeksploitasi area Masjidil Aqsa untuk bisa mendatangkan kekuatan dan kedamaian. Yang terjadi justru sebaliknya. Itu akar konfliknya yang mengarah kepada masa-masa yang lampau. Ini saya kira yang bisa saya terangkan dalam durasi kurang lebih hampir dengan 3 jam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan mohon maaf kalau saya tegas menyampaikan beberapa bagian. Karena itulah kehidupan. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita mulia dan wafat seluruhnya dalam keadaan syuhada.